Baik, selamat pagi Pak JJ dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis bahasa gaul. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Damas Adi Cakavatian Saya Mariatan Salma. dan teman kami Yosua. Kebetulan dia sedang ada kepentingan ya, jadi beliau nanti akan menyusul dengan mengirimkan video penjelasannya sendiri begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya guys. Baik, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Saat ini, bahasa gaul sudah sangat berkembang luas di kalangan anak muda, terutama Gen Z. Bahasa gaul tersebut adalah bentuk dari kreativitas anak muda yang biasa digunakan di tongkrongan. Bahasa gaul yang sudah mendarah daging ini menyebabkan krisis identitas bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia, yang meningkat sangat pesat. Baik, selanjutnya rumusan masalah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, itu bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan bahasa gaul di kalangan anak muda. Dan apa metode yang sering digunakan untuk menciptakan bahasa gaul tersebut. Dan apa dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Dan terakhir, apa usaha atau sebuah solusi untuk dapat menyeimbangkan penggunaan bahasa gaul dan penggunaan bahasa Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ini kita membahas bagaimana terciptanya bahasa gaul. Yang pertama itu dari kreativitas ya. Ya mungkin karena kita anak muda itu kan sering merasa bosan begitu ya. Kita mungkin sering berkomunikasi dengan bahasa yang monoton dan begitu-begitu saja gitu ya. Mungkin kita merasa bosan dengan bahasa formal yang sudah sering digunakan. Jadi kita cenderung memiliki tendensi untuk melakukan kreativitas begitu ya, dengan menciptakan bahasa gaul yang mungkin lebih bisa dibilang relatable untuk digunakan untuk anak seumuran mereka begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada spontanitas. Mungkin ketika kita sedang sekedar mengobrol di tongkongan itu kita kan mungkin terbawa suasana begitu ya. Jadi kita bisa jadi ya secara tidak sengaja itu menciptakan bahasa gaul dari percakapan dari tongkongan kita gitu ya. Misalnya kayak gila, wah sabi lu gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada dari sosial media. Jadi kalau dari sosial media ini biasanya mengikuti tren-tren yang ada begitu ya. Mungkin bisa dari sosial media Instagram, TikTok. Nah, itu bisa mempengaruhi mempengaruhi penyebaran bahasa gaul ini begitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke metode terbentuknya bahasa gaul ya teman-teman. Oke, jadi metode yang membuat terciptanya bahasa baru anak-anak zaman sekarang adalah metode membalikan kata. Metode ini sering kali digunakan dalam bahasa gaul yang melibatkan suatu bahasa asli kemudian dibalik. Seperti kata yang awalnya terletak di belakang kemudian dipindahkan di depan dan sebaliknya. Kata yang awalnya di depan kemudian dipindahkan ke belakang. Contoh seperti sabi diganti menjadi bisa. Terus bebas jadi sabab. Kemudian yang selanjutnya metode penggabungan kata. Penggabungan kata adalah metode yang sering digunakan untuk menciptakan bahasa gaul. Metode ini melibatkan penggabungan kata-kata yang berbeda untuk menciptakan kata-kata baru yang unik dan menarik. Contoh, sokap, so akrab, padims, padimana, mabar, main bareng. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini yang pada bagian dampak positif dan upaya dan solusi itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Yosua ya nanti ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sebuah dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Jadi, yang pertama, dampak positif. Menunjukkan dinamika dan kreativitas bahasa yang berkembang seiring perkembangan zaman, dan bahasa gaul itu mencerminkan kreativitas mudah dalam komunikasi. Beberapa istilah gaul bahkan bisa masuk ke dalam KBBI jika penggunaannya meluas, memudahkan komunikasi dalam kelompok tertentu, meningkatkan daya tarik bahasa. 2. Dampak negatif.
mengurangi intensitas bahasa Indonesia. Bahasa gaul yang sering digunakan bisa menyebabkan ketergantungan dalam menggunakan bahasa gaul dan meninggalkan bahasa Indonesia, menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Hal ini terjadi jika digunakan dalam konteks orang yang tidak tahu atau tidak familiar dalam bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul yang terlalu berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang kurang baik dan benar, terutama dalam kalangan anak-anak dan remaja. Kebiasaan ini menormalisasikan bahasa yang kurang sopan ketika menggunakan bahasa gaul. Tidak layak dikatakan bahkan jauh dari kata sopan, namun telah dinormalisasikan karena itu adalah bahasa gaul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya dan solusi dari fenomena bahasa gaul. Yang pertama, menormalisasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Upaya ini dapat membantu menyeimbangkan bahasa gaul dan bahasa Indonesia tanpa adanya ketimpangan yang memberatkan satu sisi. 2. Menjadi pelopor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara menyalurkan edukasi di sosial media jika dibutuhkan atau diperlukan untuk mengedukasi terutama anak muda yang sedang krisis dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau minimal pelopor edukasi bagi teman-teman sepergaulan atau teman-teman di sekitar kita. 3. Bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam berbeda sosial atau dalam penggunaan media sosial lebih baik, menyeimbangkan penggunaan bahasa gaul dan bahasa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahasa gaul itu bukanlah sesuatu yang berbahaya jika kita bisa menggunakannya di waktu dan tempat yang tepat. Dan jika kita mampu menyeimbangkan antara bahasa baku dan bahasa gaul tersebut. Marilah kita sebagai generasi muda penerus bangsa, mari kita terus lestarikan dan kembangkan Indonesia yang baik dan benar. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jika ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.